warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian milik Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwaidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini untuk meniti ke dalam diri, menerima berita besar yang datang dari Allah lewat ayat-ayatnya, dan kita hendaklah selalu membaca, mentilawah, kemudian juga mentadabbur, karena biasanya Al-Quran itu dibaca kalau ada orang meninggal, dipelajari kalau lagi longgar, kemudian diayati kalau lagi sedih, bahkan diamalkan kalau menguntungkan. Nah, pada dinul Islam itu kan Al-Quran yang kita melihat roh daripada Al-Quran itu bersifat ruhiyah, jadi bersifat spiritual, semangat membangun akhlak ya, supaya kita selalu bersyukur, disiplin, sabar, amanah, kemudian visioner, mau bekerja keras, penuh tanggung jawab ya, penuh kasih sayang, juga beretika, berestetika, dan berkemajuan. Kalau bahasanya akademik mungkin futuristika ya. Kadang memang ya orang sekarang yang mungkin belum dapat pencerahan itu kan ya paradok kadang ya itu belum punya pencerahan, belum dapat pencerahan, betulnya dia bermoral jelek ya, bermoral rendah ya, tapi kadang tidak mau mendengarkan pencerahan, kadang malah sok suci dan sebagainya. Kadang orang miskin tapi bergaya orang kaya, bodoh tapi suka merendahkan pendapat orang lain. Nah, ini yang perlu kita hindari, karena virus-virus atau sampah-sampah spiritual yang bisa mengotori daripada pikiran dan jiwa kita. Ikhwaidin yang berbahagia, kita memang kalau melihat dalam surat 78, surat An-Naba itu kan artinya berita besar. Jadi orang-orang sama bertanya tentang berita besar. Ya, jadi dalam hal berita besar itu memang ya yang disampaikan Rasul berupa ayat-ayat itulah. Karena memang di situ terdapat berita besar, dalam arti setiap yang bisa menjadikan pencerahan, keselamatan itu memang sebetulnya berita besar. Jadi beruntunglah orang-orang yang istilahnya sudah kesampaian berita besar kemudian mau mengikutinya. Ya, dalam surat 78 An-Naba itu kan bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Ya, saya ulang, amma yatasaalun ya, tentang apakah mereka bertanya-tanya, nganin naba'il adzim, tentang naba itu berita ya yang besar ya, tentang berita yang besar. Berita yang besar kalau di dalam kurung terjemahan itu diartikan tentang hari kiamat. Sebetulnya itu juga berita besar tentang semua yang ada di dalam Al-Quran, semua itu berita besar. Maka beruntunglah orang yang sudah dapat berita besar, karena berita ini yang akan menghantarkan kita itu bisa kembali ke jalan pulang. Berita tentang datangnya iman,
Nah, kapan datangnya iman? Ya setelah kita atau siapapun yang sudah membuka mata kolbunya. Oleh karenanya berita ini tidak sampai kepada orang-orang yang tidak mencari, tidak sampai pada orang-orang yang menutup mata kolbunya. Karena kalau tertutup tidak mau menerima membuka mata kolbunya, ya ada dinding atau ada penutupnya. Nah, di dalam surat 78 ayat 12 ya. Di sini disebutkan wa banaina fauqakum sab'an syadida. Dan kami membangun di atas kamu adalah 7 langit yang kokoh. Itu yang berbahagia. Saya sering menyampaikan bahwa langit itu secara makrokosmos, ya angkasa itu, tapi secara mikrokosmos kita melihat pada diri kita sendiri, dan kami bangun di atasmu 7 yang kokoh. Nah, di bagian atas dari diri kita, ya, itu adalah puncak kesadaran. Nah, kalau ada istilah Allah mengangkat gunung, yaitu Allah itu mengangkat puncak kesadaran kita, maka harus kita pegang teguh sebagaimana Musa itu kan. Dia pegang teguh yang dipertunjukkan Allah kepada Musa. Kita juga harusnya meniru seperti itu, karena memang ketakwaan itu adalah sebagai kunci daripada mendapatkan pencerahan. Siapa yang takwa, yang pegang teguh, ya, yang pegang teguh daripada janji Allah, akan mendapatkan ya keberkahan, mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Nah, ketika seseorang mendapat berita besar, dia akan dimuliakan dari manusia lain yang menolak berita besar itu. Karena memang banyak orang yang menolak berita besar itu. Maka lapis langit, ya dalam arti kalau kita melihat berlapis-lapis kesadaran, dalam dimensi kesadaran, itu kan Al-Quran menyatakan supaya kita melihat langit yang dekat. Nah, di langit jiwa kita bisa melihat bintang-bintang, bisa melihat bulan yang sejati, bisa melihat matahari yang sesungguhnya. Maka berita itulah istilahnya an-naba atau berita besar, maksud saya. Ketika seseorang itu sudah menyadari, istilahnya yang 7 dalam arti kesadaran itu, ya tingkat kesadaran itu kan para ahli ada 7 ya. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, karena dia sudah mendapatkan kecerdasan spiritual, itu kan di dalam ayat 13-nya. Jadi waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, ataupun istilahnya cahaya yang luar biasa. Nah, semakin yang berbahagia, maka kita selaku orang yang sudah mendapatkan sentuhan, ya sentuhan dalam arti cahaya dari Allah, ya kan. Kalau panjenengan baca surat 24 ayat 35, itu kan Allah itu adalah cahaya samawat dan bumi, cahaya langit dan bumi, meliputi cahayanya. Jadi orang yang tidak menyelami, ya, tidak mau menerima cahaya, itu tidak ada getaran, tidak ada energi, tidak ada getaran sama sekali, bahkan biasa-biasa saja, ya tidak tersentuh walaupun ada berita besar. Nah, maka berita besar dalam ayat-ayat itu kan, kalau tanda orang beriman dalam surat 8 ayat 2-4 itu kan salah satunya kan wa idza tuliyat ngalaim ayat tuhu zadathum imanan. Jadi dia tersentuh, dia ada getaran yang luar biasa, ada vibrasi, ya ada energi yang masuk, kemudian mendapatkan energi pemaknaan, sehingga dia mendapat ketambahan iman. Nah, sehingga
timbul semangat baru ya untuk apa? Meniti ke dalam diri ya, timbul semangat baru untuk meniti ke dalam diri kita masing-masing, juga untuk meniti kehidupan yang lebih berharga. Jadi timbul semangat baru untuk merendah hidup yang lebih berharga, karena yaitu tadi mau menerima getaran atau energi daripada ayat-ayat atau berita besar. Tapi kalau orang yang tidak mau menjalani, tidak mau menerima, tidak tersentuh oleh getaran atau energi yang berita besar itu, bahkan hanya biasa-biasa saja karena dia tidak tersentuh, ya akhirnya dia juga menutup diri, dalam arti ya tersumbatlah kolbunya. Maka kalau orang-orang dulu ya menganalogikan puncak kesadaran itu dilambangkan oleh tumpeng ya. Tumpeng itu bahasanya Jawa apa ya? Ya pokoknya tumpeng itu saja. Nah, itu kan mengandung pelajaran ya. Di tumpeng ada kerucut, kemudian yang di atas itu diberi kuning, yang bawah itu ada sayur-sayur ya. Dan sayur itu kalau di sini urap ataupun janganan atau itu terdiri dari sayur-sayur yang istilahnya dalam sayur itu macam-macam. Jadi satu kemudian itu kan berantakan. Itu menimbulkan kesan ataupun punya, kalau Jawa Pralambito itu kalau posisi di bawah itu memang masih berantakan ya. Jadi kalau kesadaran kita di bawah itu seperti urap, seperti sayur untuk tumpeng yang di bawah itu masih berantakan. Ya berantakan ya? Mungkin berantakan spiritualnya, berantakan pekerjaannya, berantakan sholatnya, bisa jadi juga berantakan umrohnya, ya, berantakan segalanya, karena kesadarannya masih di bawah. Beda kalau sudah naik ke atas seperti tumpeng itu, kemudian kesadaran yang paling tinggi, dia akan menjadikan dirinya itu menjadi lembut, kan begitu. Nah, itu yang berbahagia kalau kita sudah belajar analogi tentang tumpeng tadi, kemudian kita sudah di atas kesadaran ya, maka harusnya kita menempatkan diri ini seperti para rasul itu memberikan kesadaran-kesadaran. Maka ada istilah kesadaran Adam ya, ada kesadaran Yusuf, ada kesadaran Yahya dan sebagainya, juga sampai kesadaran Isa dan kesadaran Muhammad. Semuanya itu ditindaklanjuti ataupun dijalani oleh para pendahulu kita yang sebagai nabi dan rasul itu dalam menjalani puncak spiritual untuk sampai kepada Tuhan itu bermacam-macam bermacam-macam cara. Tapi kuncinya adalah dia mau merasakan apa yang dipikirkan dan mau memikirkan apa yang dirasakan, yang berbentuk daripada wahyu-wahyu Allah ya. Dari wahyu Allah yang dia terima, kemudian itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Detailnya bagaimana? Setelah dia tahu detailnya, sebetulnya ini, maka sebetulnya Al-Quran itu sebagai yang tercetak ini mushaf, kemudian rohnya itu sebetulnya yang dijalani Rasulullah atau Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah dalam arti yarjullah wal yaumil akhir, dalam arti kita kembali kepada Allah dan kita hari akhir itu. Nah, kalau sudah demikian ya kita paham, ternyata harusnya memang kita akan bisa mengetahui jalan pulang diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebetulnya yang dijalani Nabi adalah perjalanan ataupun perjalanan spiritual sampai dia punya kesadaran atau puncak kesadaran. Sehingga yang harus kita tiru adalah cara-caranya, ya, cara-caranya, bukan dalam arti ya yang bukan caranya. Nah, caranya itu bagaimana? Ya kita melihat beberapa ayat, misalnya Nabi itu menyuruh kita lemah lembut, menyuruh kita untuk berakhlak baik, tidak boleh
sombong, tidak boleh suudon, tidak boleh mencela, tidak boleh memaki. Ya. Nah, di situ kita kalau sudah seperti itu, akhirnya kita juga akan menjadi orang yang bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Karena setiap saat kalau kita mau belajar, kemudian kita mau memahami, kemudian kita mau menjalani pengalaman itu, ya, akhirnya nanti akan sama. Oh ya, walaupun kita di tempat ramai itu hening. Sebab apa? Kadang kita tuh pengen menenangkan pikiran, ya, ataupun orang yang itu ada meditasi ke tempat yang sepi dan lain sebagainya, ya. Itu kan untuk latihan bagi dia. Tapi sebetulnya kalau kita sudah dalam keramaian, kita bermasyarakat, kita istilahnya sudah berinteraksi dengan manusia, tapi pikiran kita sudah hening, sudah stabil, pikiran kita dan jiwa kita sudah bersih, sudah sehat, ya, rohani kita. Akhirnya puncak kesadaran, puncak rohani dalam diri kita ini akan menstabilkan jiwa kita, pikiran kita, diri kita, sehingga selalu bisa mewarisi sifat-sifat Allah yang baik-baik, kemudian kita menjadi manusia yang berguna. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu berusaha. Demikian malam ini, lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.